Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarip dengan NPM 2101066 dari manajemen 7C akan menyampaikan tentang analisis retail Alfamart. Latar belakang Alfamart, yang pertama, Alfamart dimulai pada tahun 1989 ketika Joko Susanto dan keluarga mendirikan perusahaan dagang aneka produk. Kemudian pada tahun 1999, Alfamart merambah ke sektor minimarket dengan membuka gerai pertamanya di Karawaci, Tangerang. Alfamart penjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan memiliki 19.000 gerai atau minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki 2.000 toko di Filipina dengan joint venture atau kerjasama dengan perusahaan yang ada di Filipina dengan 35% saham yang dimiliki oleh Alfamart. Yang pertama, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Alfamart yaitu pemasaran omni saluran untuk komitmen merek. Pemasaran omni saluran adalah praktik memadukan beberapa saluran untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus dan konsisten. Pada kasus ini, Alfamart menggunakan dua saluran, yaitu secara offline dengan berbentuk gerai dan saluran online dengan membuat aplikasi AlfaGip. Tentunya bukan hanya membuat aplikasi saja, tetapi Alfamart juga menyediakan tokonya di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Menurut survei yang dilakukan oleh International Data Corporation, pemasaran omni saluran terbukti memberi hasil karena pembeli omni saluran biasanya mencapai nilai seumur hidupnya 30% lebih tinggi daripada pembeli saluran tunggal, karena pelanggan memiliki komitmen yang lebih tinggi ketika mereka memiliki opsi dan ketika mereka mampu membeli barang persis ketika mereka menginginkannya. Ketika Alfamart mempunyai dua saluran, yang pertama offline dan online, pelanggan mempunyai opsi ketika mungkin harga di offline itu terlalu mahal, pelanggan mempunyai opsi ke saluran online yang menyediakan mungkin yang banyak promo yang harganya lebih murah. Ketika semakin banyak saluran yang digunakan, semakin banyak pula opsi pelanggan untuk membeli, dan ketika opsi tersebut tersedia, itu akan meningkatkan komitmen pelanggan terhadap merek yang kita ciptakan. Pemasaran pelibatan untuk afinitas merek, ada 3 poin penting yang menjadi poin-poin utama pada judul besar pelibatan untuk afinitas merek. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan mobile apps, CRM sosial, dan gamification. Poin yang pertama dari pelibatan afinitas merek, meningkatkan pengalaman digital dengan aplikasi ponsel. Alfamart menciptakan aplikasi dengan nama AlfaGip yang dapat memudahkan pelanggan untuk memesan barang lewat ponsel pintar dimanapun dan kapanpun. Banyak penawaran yang dibuat untuk menarik pelanggan dalam aplikasi tersebut, seperti gratis ongkir tanpa syarat, dan juga banyak potongan harga yang diberlakukan. Dengan aplikasi ponsel, dapat melakukan interaksi bebas gangguan dengan merek. Orang menjadi tergantung pada ponsel pintar mereka dan selalu membawanya kemana-mana. Ponsel pintar boleh dibilang merupakan saluran terbaik untuk melibatkan pelanggan. Karenanya, sangat penting bagi pemasar untuk menjangkau dan melibatkan pelanggan melalui aplikasi ponsel pintar. Poin yang kedua ada CRM atau Consumer Relation Marketing. Pada tahun 2001, Alfa mulai menerapkan
CRM dengan membentuk Alpha Family Club merupakan klub khusus dengan anggota para pelanggan di seluruh Indonesia. Keuntungan yang diperoleh para anggota, misalnya potongan harga khusus, undangan untuk acara khusus seperti piknik, nonton gratis atau acara di kafe. Dan juga Alfamart membuat membership dengan meluncurkan kartu Aku bagi para pelanggan. Dan yang terakhir dari pelibatan afinitas merek adalah gamification. Gamification adalah penggunaan prinsip game dalam konteks non-game. Adalah metode ampuh untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Asumsi bahwa ada ganjaran yang diperoleh ketika seseorang telah melakukan pembelian, yaitu berupa koin yang bisa ditukarkan hadiah dan kupon undian untuk mendapatkan bonus hadiah. Kupon dan ditukarkan kembali dengan kupon untuk undian mendapatkan bonus hadiah yang lebih besar ketika seseorang melakukan pembelian di gerai Alfamart sebagai member, atau mendapatkan potongan harga jika membeli dalam jumlah yang banyak. Itu termasuk sebagai bentuk dalam gamifikasi. Ada beberapa alasan mengapa gamifikasi adalah alat terampuh untuk pelibatan. Yang pertama, gamifikasi menarik keuntungan dari keinginan manusia untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi dan pencapaiannya diakui. Beberapa pelanggan termotivasi oleh ganjaran, sementara pelanggan lain termotivasi oleh aktualisasi diri. Sebagaimana dengan permainan, upaya untuk meraih tingkatan yang lebih tinggi didorong oleh adanya ketagihan pada level tertentu. Karenanya, pelanggan melakukan interaksi terus-menerus dengan perusahaan dan menciptakan afinitas yang baru.